sangat malu sekali ya. Tidak mungkin saya membaca kitabmu seperti itu. Itu sangat memalukan dan mustahil saya menilai kitab seperti itu adalah kitab dari Tuhan. Oke, menanggapi saudara kita Melkisedek, dalil dari seekor penipu mana ada yang benar. Oke, berpikir itu pakai otak kak, bukan dengan khayalan. Oke, saya diperintahkan untuk mengasihi sesama manusia, termasuk musuh. Buat apa membenci? Justru si najis yang kalian sembah memerintahkan kalian untuk membunuh mereka yang tidak sepaham. Oke. Apa buktinya kalau makhluk yang bernama Allah adalah Tuhan? Silahkan dibuktikan. Mohon pakai otak, jangan menjelaskan pakai khayalan. Oke, saudaraku, mari kita bahas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam santun, salam silaturahmi, salam sejahtera, salam damai selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, saudaraku, baik muslim maupun non muslim. Saya mau membahas tentang pernyataan saudara kita yaitu Melkisedek. Oke, saudaraku. Sejak kemarin saya ingin berlogika dengan Anda, tapi Anda ternyata tidak bisa ya. Aku rasa Anda tidak bisa diajak diskusi. Apa itu logika itu Anda tidak tahu, karena Anda itu berpikir begitu ambisius ya. Dan Anda lupa bahwa kita punya otak, dikasih otak gratis itu untuk berpikir, dan itu tidak Anda gunakan sama sekali. Anda itu cuman menuruti hawa nafsu. Anda itu tidak paham, omongan orang tidak paham, dan Anda itu tujuannya tidak mencari kebenaran, tapi hanya pembenaran saja, hanya membenarkan semua yang menjadi ambisimu ya. Dan kamu tidak jujur pada hatimu. Oke, sekarang saya akan membahas tentang dalil apa yang kamu sebut tentang Allah itu penipu ya. Oke, yang sering kamu ambil adalah surat Al-Imran ya, ayat 54. Dan mereka, orang-orang kafir, membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini yang selalu kamu bahas, dan selalu ini yang kamu katakan, yang kamu bicarakan, dan tidak ada yang lain. Bermakna kamu memang tidak ingin berdiskusi, tapi ingin menyerang ya. Ingin menyerang dalam arti yang menurut kamu dalil tersebut bisa melemahkan seorang muslim gitu loh. Oke, ini tafsir ringkas ya, tafsir ringkas dari Kementerian RI ya. Nih, ini adalah sebuah kisah tentang penyaliban Nabi Isa atau Yesus. Setelah ancaman yang ditunjukkan secara terang-terangan tidak membawa hasil, maka mereka melakukan gerakan di bawah tanah. Mereka yakni orang-orang yang mengingkari Nabi Isa dan ajarannya tidak tinggal diam. Mereka membuat tipu daya secara rahasia untuk menghalangi dakwah Isa. Maka untuk menghadapi mereka sekaligus membela agama yang dibawa Rasulnya, yaitu Isa atau Yesus, Allah pun tidak tinggal diam. Dia membalas tipu daya mereka itu ya, sehingga mereka gagal total dalam melaksanakan tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Bahkan dia menguatkan dakwah Isa dengan Rohul Kudus, Jibril, atau mungkin bimbingan dari Jibril. Jadi makna dalil tersebut sudah jelas ya. Makna tipu daya tersebut gini loh, seperti
seseorang yang membuat kamu celaka dan kamu diselamatkan ya. Itu loh maksudnya. Allah tuh menyelamatkan kamu gitu loh. Ini adalah kalau dilihat itu pemahaman yang sangat mudah sekali gitu loh. Ya, apakah itu karena mungkin kata-kata tipu daya yang buat kamu itu begitu berat gitu loh? Apa ada kata tipu dayanya itu yang membuat kamu memberatkan gitu loh? Kan gini loh, contoh saja nih, contoh. Kan ada yang jahat sama kamu ya, ada yang jahat. Kamu itu mau ditipu, mau dijatuhkan. Bahkan mungkin kamu mau dibinasakan ya. Kamu mau dibinasakan. Tapi cara Allah menyelamatkan kamu itu loh yang dimaksud tipu daya. Jadi si penjahat tersebut ditipu gitu loh. Tidak jadi membunuhmu. Ya, siasat gitu loh, trik. Paham ya? Kalau kamu tidak paham makna tipu daya tersebut, itu adalah trik cara Tuhan menyelamatkan kamu. Paham ya? Itu loh. Tipu daya tersebut maknanya adalah cara Tuhan untuk menyelamatkanmu. Cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Cara Tuhan untuk menyelamatkan nabinya, yaitu Nabi Isa. Ya, ya coba saudaraku jelaskan hal ini ya. Ini untuk kamu, terkhusus Melkisedek dan untuk nonis sejagat maya ya. Oke. Oke saudaraku, terkhusus untuk nonis yaitu Kristen. Coba Anda jelaskan ayat tersebut, Yosua 6:21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepadamu lembu, domba, dan keledai. Ulangan 20:16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Oke. Ini firman Tuhan untuk menyembelih kaum Amalek. Nih, di Samuel 15 ayat 3. Jadi, pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Oke, di dalam perjanjian baru, Yesus yang didakwa oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan mengajarkan ajaran kasih sayang ternyata berkata sebagai berikut. Matius 10 pasal 34. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Oke, Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan, kataku. Oke, ini ya, Lukas 12:51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas 12:49 dan 51.
Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Lukas ayat 9 pasal 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Matius 15:30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kitab Bilangan 31 17-18. Maka sekarang bunuhlah semua anak laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup. Imamat 24:16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jamaah itu, baik yang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Oke, saudaraku Melkisedek dan saudaraku Nonis ya, yang aku cintai, aku hormati, aku sayangi, dan aku kasihani ya. Sungguh kasihan sekali saudaraku, apapun yang menjadi pikiranmu itu sangat begitu rendah, dan pola pikirmu itu sangat-sangat betul-betul begitu rendah dan hina sekali. Oke, coba kamu jelaskan tentang hal ini. Dan kamu tahu apa yang menjadi dampak karena dalil-dalil tersebut, karena ayat-ayat pedang tersebut. Inilah faktanya dan buktinya ya. Tolong ini kamu buka matamu, hatimu, pikiranmu. Seperti kamu bilang ya, saya hanya berkhayal. Coba ini, kamu benar-benar berpikir. Dampak ayat tersebut bagi Kristen yang mengamalkan ayat tersebut, ini dampaknya penyembelihan 200.000 Muslim Bosnia, puluhan ribu Muslim Kosovo, ribuan Muslim di Chechnya, ribuan Muslim di Ambon, Halmahera, dan sebagainya. Kebiadaban di Palestina yang didukung USA. Di Bosnia mereka memperkosa dan laki-lakinya dibunuh dengan cara biadab. Di Afghanistan, Irak, Palestina sejak zaman Bahuela, para penjajah yang merajah dan membunuh para pejuang kemerdekaan juga. Para pejuang kemerdekaan. Misi penjajah 3G yaitu Gori Gospel. Mereka suka menjarah, suka membantai, dan terakhir menyiarkan agamanya. Masih ingat? 360 tahun dijarah, dirampas, diperkosa, dibantai oleh Belanda. Dan itu agamanya apa? Sudah pasti. Oke saudaraku ya, tentang dalil tersebut, apa yang menjadi alasan kamu mengelak? Coba. Hanya orang sebodoh-bodohnya manusia ya yang masih mengikuti dalil tersebut gitu loh. Gini saudaraku, di negeri ini itu kita senasib, kita itu sebangsa loh. Sebangsa setanah air. Kita ini senasib ya. Bahkan nenek moyang kita sama. Kita itu ras yang sama ya.
Masa hati nuranimu sedikit pun itu loh tidak mengerti, tidak merasa gitu loh. Betapa kejamnya, biadabnya mereka, kaum menjajah kita gitu loh. Yang dijajah itu nenek moyang kita. Leluhur kamu, leluhur kita, leluhur saya. Kakek-kakek buyut saya, kakek-kakek buyut kamu gitu loh. Mbok ya jadi manusia, pakailah pikiran ini gitu loh. Kenapa kamu begitu malas sekali gitu loh. Kenapa kamu begitu bodoh, saudaraku? Kamu sendiri saja nggak ngerti gitu loh. Sok-sokan sok tahu tentang Al-Quran hadis. Itu bukan koridor kamu, itu bukan kamar kamu, ya. Kamu itu tentang ketuhanan saja belum lulus, jadi percuma kamu itu membahas dalil ya. Kamu itu tentang konsep tentang ketuhanan saja belum lulus, percuma kamu membahas dalil. Itu tidak akan pernah nyambung, saudaraku. Kamu sekolah ya, A, B, C, D saja, membaca saja belum bisa. Terus kamu mau mengatakan kalau SD, SMP, SMA itu tidak ada bacaan gitu, tidak ada pelajaran bacaan, itu maksudnya. Mentang-mentang kamu nggak tahu gitu ya. Terus kamu dikasih tahu bahwa pelajaran SD itu seperti ini, SMP seperti ini, SMA seperti ini, kuliah seperti ini. Dan terus kamu mati-matian tidak percaya. Itu padahal kamu yang bodoh gitu loh. Oke? Dan lagi ini, camkan baik-baik. Kitab Purno di dalam Bible Anda. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dicamah-camah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Oloha ialah Samaria dan Olohiba ialah Yerusalem. Dan Oloha berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalan dengan mereka. Semua orang Asyur pilihan, ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia birahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anak lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan. Namanya diperbincangkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih birahi lagi dan
persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia birahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama, bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding. Gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjutai. Semua kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang bebal dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia birahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena itu melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya. Maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya, sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia birahi kepada kawan-kawannya, bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Dalam segala perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumpuran darah. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesewenang-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundal juga dengan orang Asyur oleh karena engkau belum rasa puas. Ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, tetapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam. Oke saudaraku ya, saya bukannya sebetulnya ini saya malu sebetulnya kalau saya menuruti hati saya, pikiran saya itu malu, betul malu sekali. Tapi karena kamu ngotot ya, sejak kemarin tuh, Melkisedek ya, kamu ya. Saya sebut kamu saudaraku, saya berharap kamu sadar, kamu mengerti, paling tidak hati pikiranmu pakailah ya, dipakai, hati nuranimu dipakai, logikamu dipakai, hati pikiranmu dipakai. Bahkan kamu mengatakan, katamu kan ajaran kasih, katanya kamu mengasihi musuhmu ya, memberi pipi kanan
dipukul pipi kanan, diberikan pipi kiri, itu ya. Itu aku rasa bukan karakter kamu. Soalnya karakter kamu selain menyerang pribadi, kamu menyerang dalil-dalil yang sesungguhnya kamu tidak tahu, dan itu sesungguhnya juga membunuh dirimu gitu loh. Dan sekarang ya, kalau aku jujur malu, bahkan sangat malu sekali ya. Tidak mungkin saya membaca kitabmu seperti itu sangat memalukan, dan mustahil saya menilai kitab seperti itu adalah kitab dari Tuhan. Mustahil, itu bahasa Tuhan, saudaraku. Bahasa Tuhan tidak seperti itu ya. Bahasa Tuhan pasti terhormat dan sopan. Hanya karena tipu daya yang sebetulnya anak SD saja tahu, itu kamu permasalahkan karena kamu sudah tidak ada bahan lain gitu ya. Tidak ada bahan lain untuk kamu jadikan permasalahan ya. Tidak ada bahan lain. Jadi saya sarankan saudaraku ya, non muslim ya, saya sarankan gunakanlah hati pikiran kalian, buanglah jauh-jauh keangkuhan, kesombongan, kekerasan hatimu, buanglah benci dan dendammu ya. Semoga senantiasa Tuhan merahmati, melindungi, membimbingmu di setiap jalan dan langkahmu ya. Semoga kalian menemukan kebenaran sejati, karena kebenaran sejati itu bukanlah pembenaran. Oke, jadi kebenaran sejati itu harus netral. Kamu harus jujur dengan hatimu, dengan pikiranmu ya. Dan insya Allah aku yakin kalau ini adalah diskusi, aku sangat menyarankan renungkanlah. Aku tidak menginginkan kamu masuk Islam, tidak. Aku hanya menghimbau saja saudara yang seiman, saudara saya yang seiman sama muslim, jangan sampai kamu murtad, kamu rugi. Dan saya menghimbau saudara saya yang sudah mu'alaf tetap istiqomah. Menghimbau saudara saya yang murtad, tolonglah kembalilah ke Islam. Oke? Dan saya tidak akan pernah memaksa, menginginkan bagi kalian yang tetap kafir. Oke? Dan termasuk Anda, Melkisedek dan nonis lainnya, silakan tetap kafir. Itu hak Anda. Kalau ini adalah sebuah diskusi, tolong renungkanlah ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.